Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras di konten Farouk Abdullah Channel. Pada hari ini kembali hadir bersama kawan-kawan di seputaran kota Sumeneb, Madura, Jawa Timur, mungkin juga NKRI. Salam hangat untuk semua. Dan sekali lagi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hingga hari ini kita sehat walafiat dan kita bersama-sama bercengkrama untuk ulas berita. Ulas berita ini adalah program untuk mencerdaskan kita semua dalam rangka demokratisasi dan supremasi hukum. Baik, kawan Farouk Abdullah Channel, hari ini memang hari yang berbahagia. Tepuk tangan, hore-hore. Hore-horenya gimana? Karena hari ini dikabarkan ada bagi-bagi beras, saudara. Ya, ada bagi-bagi beras. Yang akan membagikan adalah Puan Maharani, Ketua DPR RI kita yang terhormat. Ya. Kalau kemarin hanya gambar-gambarnya ya. Gambar-gambarnya, balihonya yang kemana-mana. Mungkin sekarang ini bagi-bagi berasnya. Dan itu kita bersyukurlah ada calon pemimpin ke depan yang mau bagi-bagi kebahagiaan kepada kita. Ya, baiknya kita coba baca dulu beritanya. Dari koranmadura.com tertanggal 1 Januari 2022. Awali tahun baru 2022, relawan Puan Maharani bagikan 10.000 paket sembako di Madura. Luar biasa. Hore-hore, tepuk tangan. Kita dapat bagian. Nah, kita ya dapat bagian. Yang lainnya nggak tahu. Kalau 10.000 se-Madura, penduduk Madura lebih dari 2 juta ya. Aduh, ya kurang. Ukurannya ya kurang lah. Ukurannya buat saya, ya menurut saya kurang. Kalau jumlah penduduk Madura ini lebih dari 2 juta saya pikir. Sumeneb aja 1 juta lebih, Pamekasan ya 1 jutaan. Sampang, Bangkalan malah lebih banyak. Mungkin ya sekitar 4 jutaan penduduk Madura ini ya. Tapi yang hanya yang didapat pembagian hanya 10.000 paket sembako di Madura. Gak apa-apa. Sedikit asalkan terus-terusan begitu giliran ya. Teman-teman boleh dapat lah nanti usul sama orang-orang lah, orang-orang relawan. Oke, saya bacakan. Madura, koran Madura. Mengawali tahun baru 2022, relawan Puan Maharani membagikan 10.000 paket beras kepada warga di Madura, Jawa Timur. Ribuan paket sembako itu dibagikan untuk masyarakat yang layak menerima mulai dari Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Waduh. Ya. Jadi kalau 10.000 dibagi 4, ya bisa 2.500-an lah. 2.500-an warga di masing-masing kabupaten. Diharapkan bantuan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Bantuan beras Puan Maharani ini merupakan salah satu wujud kepedulian Mbak Puan pada seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga Indonesia. Waduh, kalau pada seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga Madura, insya Allah saya pikir artinya mungkin seluruh Indonesia dapat semua. Dapat juga, bukan hanya Madura. Ketua relawan Puan Maharani, Januar Herwanto, mengungkapkan masing-masing paket bantuan berisi 5 kg beras dan mie instan. Penyaluran dilakukan secara serentak di seluruh kecamatan di Dapil Jatim, Dapil 11 Madura pada Sabtu 1 Januari 2022. Oh, artinya kemarin Sabtu ya, pas tahun baru itu ya. Beras dari Mbak Puan Maharani ini dibeli dari petani yang ada di Madura. Wah, bagus ini. Jadi, ya biar petani di Madura ini mendapatkan sesuatu keuntungan dari belanja Mbak Puan ini ya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghidupkan petani lokal dan memberdayakan perekonomian masyarakat. Terangnya, ia menambahkan beras yang disalurkan di Madura ini merupakan bentuk komitmen Ketua DPR RI. Waduh, ya. Jadi ini komitmennya Ketua DPR RI bagi-bagi beras. Ya, itulah seorang pimpinan. Jadi Ketua DPR RI dia juga membagi-bagi
kebahagiaan kepada orang yang dipimpinnya. Puan Maharani untuk senantiasa peduli dengan nasib wong cilik. Ya, mudah-mudahan lah. Jadi peduli dengan nasib wong cilik tidak hanya persoalan-persoalan beras ya, persoalan-persoalan hukum pun, persoalan-persoalan sosial harus peduli. Manakala ada hukum yang tidak tegak, dia harus bersuara. Manakala hukum adil tegas ke tingkat bawah, juga adil tingkat atas. Artinya peduli ini tidak hanya semata-mata untuk membantu keuangan, membantu beras, membantu Indomie, tidak. Peduli juga menyangkut keadilan, rasa keadilan masyarakat. Karena adil ini adalah mahkota orang hidup. Jadi adil ini mahkotanya orang hidup. Jadi seseorang apabila tidak mendapatkan keadilan, begitu sakitnya. Lebih sakit daripada orang yang kelaparan. Karena keadilan itu adalah mahkotanya orang hidup. Kita yakin dan percaya setiap orang yang diperlakukan tidak adil lebih sakit daripada lapar, lebih sakit dari kelaparan. Artinya inilah seharusnya yang kita dilakukan oleh para pimpinan bangsa ini, sehingga ke depan keadilan ini menjadi bagian dari tujuan dari para pemimpin bangsa ini, seperti Mbak Puan Maharani ini yang peduli terhadap dengan nasib wong cilik, termasuk rasa keadilannya. Begitulah yang saya harapkan, tentu saja seperti itu, dan semua rakyat Indonesia pasti berharap seperti itu. Jadi janganlah sekali-kali rakyat ini hanya sekedar diberi beras, diberi Indomie, mie instan, apa dan segala macamnya, tapi juga diberi keadilan. Apabila diperlakukan tidak adil, ya mereka para pemimpin harus tegak berdiri dan tetap dan harus memperjuangkan rasa keadilan masyarakat itu. Saya lanjutkan baca ya. Komitmen Mbak Puan hadir di tengah masyarakat untuk selalu membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Apalagi pandemi ini belum jelas kapan akan berakhirnya imbasnya. Nah, kalau begitu komentarnya relawan ini, Januari Herwanto, seperti yang dikatakan, ini merupakan komitmen Mbak Puan hadir di tengah masyarakat, selalu membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Apalagi pandemi ini belum jelas kapan akan berakhirnya, kata Pak Januari Herwanto. Artinya jangan sekali ini dong. Artinya juga marilah bagi-bagi itu juga lebih merata, lebih banyak, tentu akan membahagiakan masyarakat. Itu berita yang saya dapatkan di Koran Madura. Ada lagi berita tentang DPC PDI Perjuangan yang sama beritanya, cuma saya bacakan ya, biar lengkap ya. DPC PDI Perjuangan Sumeneb salurkan beras Puan Maharani. Nah, jadi artinya dari Mbak Puan Maharani ini. Saya bacakan pada tanggal 1 Januari juga. Sumeneb, koranmadura.com, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur menyalurkan ribuan paket sembako pada warga yang berhak menerima Sabtu 1 Januari 2022. Ribuan paket sembako tersebut berasal dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Bantuan sembako itu merupakan bentuk kepedulian Putri Presiden ke-5 kepada seluruh warga Indonesia, termasuk di Pulau Madura. Jadi bukan seluruh ya, ini Presiden ini kepada seluruh, tapi sebagian, karena paketnya cuma 10.000, nggak seluruhnya dong. Jadi 10.000 itu hanya 10.000, bukan kepada seluruh. Ya nggak tahu juga. Kalau memang seluruh warga Indonesia termasuk di Madura mau dikasih ya syukur alhamdulillah lah. Tapi jumlahnya penduduk Indonesia ini 250 juta, nggak mungkin lah kalau seluruh. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumeneb Ahmad Hosi mengungkapkan bantuan beras ini merupakan wujud gotong royong di tengah pandemi untuk membantu masyarakat, terutama wong cilik yang menjadi basis PDI Perjuangan. Nah ini betul, untuk wong cilik, bukan seluruh.
bukan seluruh Indonesia ya, warga Indonesia ya. Ini amanah dari Mbak Puan, Ketua DPR kita. Doakan semoga beliau kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam bimbingan Allah yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Ini doanya Pak Bupati yang ketua, Pak Bupati Fauzi yang ketua juga ketua DPC PDIP Kabupaten Sumeneb. Pria yang menjabat Bupati Sumeneb itu menambahkan bantuan tersebut diharapkan bermanfaat dan mampu meringankan beban masyarakat apalagi di masa pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini. Dia menjelaskan kegiatan ini secara serentak dilakukan di berbagai titik di seluruh PAC PDI Perjuangan di 19 kecamatan, daratan dan juga di seluruh relawan dan juga di seluruh relawan Puan Maharani se-Madura. Wih, seluruh banyak ini berarti. Semuanya se-Madura. Semuanya se-Madura beras Mbak Puan ini berjumlah 10.000 paket. Setiap paket sembako berisikan beras 5 kg dan mie instan, katanya menjelaskan. Roida, warga Kecamatan Kebatuan Sumeneb, usai menerima sembako menyampaikan rasa syukur. Terima kasih yang tiada tara kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya bantuan tersebut dapat membantu dirinya dalam menjalani kesehariannya. Terima kasih atas perhatian kepada rakyat kecil. Terima kasih Ibu Mega, Mbak Puan, Pak Said. Terima kasih PD Perjuangan dan juga Bupati Fauzi. Ucapnya sembari membawa paket sembakunya. Ini tulisan sembokunya. Ya nggak apa-apa. Wartawan salah ketik biasa. Manusiawi juga deh. Ya itulah kawan. Ternyata untuk di Sumeneb dibagikan oleh Bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumeneb. Harapan kita semuanya dengan bantuan ini, walaupun hanya 5 kilogram yang ukurannya kalau rumah tangganya ya 5-6 orang, ya mungkin nggak cukup lah. Kalau 1 orang mungkin ya bisa lah. Kalau 5-6 orang atau lagi ya nggak bisa lah, nggak cukup 5 kilogram. Perlu ditambah ini. Gak apa-apa, kalau banyak duit silakan ditambah. Tambah terus, setiap bulan ada. Memang saya sangat berterima kasih kepada Mbak Puan ini, Pak Puan Maharani, yang bagi-bagi rezekinya di Madura. Namun saya perlu kritisi bahwa bagi-bagi rezeki ini saya harapkan ya bisa menyeluruh lah. Dan bisa tercover minimal 50% dari warga Sumeneb dan warga Madura. Karena situasi terkena COVID pandemi ini, kita semuanya lumrah, payah, susah, ekonomi tidak berputar. Kita ini dihadapkan pada situasi yang sulit, mengencangkan ikat pinggang hingga pinggangnya tidak bisa diikat. Artinya dari persoalan pandemi ini memang kemana-mana. Apalagi hari ini ada berita gas LPG itu naik menjadi sekian. Saya nggak hafal ini. Juga tarif listrik juga menjadi naik. Begitu kira-kira informasinya. Oh, nggak tahu BBM nih. Saya belum tahu. Apa BBM naik juga nggak ngerti. Rokok kabarnya juga naik. Yang perokok ini. Artinya memang hari ini kita dihadapkan oleh masalah-masalah besar, masalah ekonomi secara nasional. Dan saya berharap Mbak Puan bisa turun ke Sumeneb, bagi-bagi gagasan. Sebab bagi-bagi beras penting, tapi lebih bermutu adalah bagi-bagi gagasan. Jika masyarakat kita diedukasi dengan gagasan yang cemerlang dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, insya Allah kualitasnya akan berbeda masyarakat kita ke depan. Sebagai mungkin ya, saya nggak tahu dia mau calon presiden atau enggak. Sebagai calon pimpinan bangsa ini, hendaknya mengutamakan membagi-bagi ide, membagi-bagi solusi bagi masyarakat kita ke depan. Sehingga masyarakat ke depan ini tidak hanya mengenal Mbak Puan dari sisi dari bantuan-bantuannya, tapi juga dari gagasan, ide-idenya, ide-ide cemerlangnya itu, sehingga mereka itu teredukasi dengan
politik yang cerdas. Kita berharap ke depan juga seperti itu. Nantinya Mbak Puan kalau memang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, agar semua persoalan-persoalan, agar semua gagasan-gagasan yang ada dalam benak Mbak Puan dimuntahkan untuk kami. Sehingga kami rela, ikhlas memilih Mbak Puan jika Mbak Puan itu menyampaikannya gagasan-gagasan itu dengan cara-cara yang rakyat inginkan. Kemudian saya berharap sebagai ketua DPR RI juga hari ini agar Mbak Puan berinteraksi dengan kami, khususnya kami yang di Madura, berinteraksi dengan kami di Madura, entah lewat apa saja. Syukur-syukur lewat dialog-dialog di perguruan tinggi. Syukur-syukur lewat diskusi-diskusi di perguruan tinggi. Kita punya Universitas Trunojoyo. Universitas Trunojoyo ada di Pamekasan, di Sampang ada, di Pamekasan ada Unira, di Sumeneb ada Wiraraja. Kita bertemu dengan Mbak Puan bisa ketemu dengan mahasiswa, dengan kami. Kami ingin tahu gagasannya. Sehingga kami juga di tingkat atas, di tingkat mahasiswa, paham dengan alur pemikiran dari Mbak Puan. Ya, ini cara-cara menurut saya yang lebih menguntungkan bagi semua pihak. Sebab jika hanya bagi-bagi menyapa lewat bantuan dari sembako ini untuk 10.000, maka Mbak Puan hanya dikenal oleh 10.000 orang itu adalah orang yang memberi. Tidak merupakan bagian dari kesejarahan bahwa Mbak Puan pernah membagi ide kepada kami di Madura. Harapan-harapan ini tentu harapan kita semua ya. Mari kita memulai sesuatu dengan menjual gagasan, ide-ide, agar kami sebagai rakyat kecil paham dengan situasi yang sesungguhnya apa yang diinginkan Mbak Puan atas orang-orang Madura ini. Dan orang Madura juga bisa menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat Madura terhadap Mbak Puan. Karena Mbak Puan adalah ketua DPR RI, bisa memasukkan ide-ide gagasan orang-orang Madura yang ada di Madura ini tentang harapan orang Madura ke depan. Misalnya banyak gagasan yang diinginkan, mungkin ya agar supaya misalnya ada angkutan murah seperti kereta api. Di zaman Belanda aja penjajah bisa menghadirkan kereta api buat kita. Di Republik ini hari ini belum ada gagasan untuk melahirkan angkutan kereta api. Sungguh-sungguh. Ya, saya tidak bisa berpikir. Di era sudah maju, kita merdeka 70 tahun lebih, kita masih belum, orang Madura belum bisa menikmati kereta api yang murah seperti yang pernah dilakukan oleh kolonial Belanda. Juga barangkali situasi hari ini kalau kita lihat penyeberang Trans Madura dari Bangkalan ke Sumeneb Bangkalan macet total karena pembangunan itu. Di samping itu jalan-jalan di jalan-jalan banyak pasar-pasar yang berada di pinggir jalan sangat membuat kita repot, macet dengan segala macamnya. Saya harap ada gagasan bagaimana ada tol Madura, Trans Madura dari Bangkalan, dari Suramadu hingga Sumeneb. Ini harapan-harapan masyarakat banyak sehingga kami bisa menikmati pembangunan nasional ini khususnya di Madura dengan yang sungguh-sungguhnya. Harapan saya Mbak Puan hadir di Madura, hadir di perguruan tinggi untuk berdiskusi menyerap aspirasi masyarakat Madura. Dari Bangkalan hingga Sumeneb, saya rasa tidak sulit. Cukup 1 hari. Ya, 1 hari. Paginya di Bangkalan, agak siang misalnya di Sampang, siang-siang misalnya di Pamekasan, malam-malam misalnya di Madura, di Sumeneb, Pilihlah perguruan tinggi yang bisa menampung pertemuan-pertemuan dengan Mbak Puan Maharani. Mbak Puan Maharani adalah putra Presiden ke-5 Ibu Megawati. Tentu punya amunisi banyak, punya ide-ide segar yang bisa membuat kami berdecak kagum dan memilih. Ini harapan kami. Jadi sistem memilih tokoh pimpinan bukan karena berasnya,
tapi kita berharap masyarakat memilih pimpinan tokoh karena ide-ide cemerlang. Nah, itu harapan saya, ini harapan saya, mudah-mudahan menjadi harapan semua orang. Karena dengan demikian kita pun menjadi orang yang senang dan gembira ketika hendak memilih calon pemimpin bangsa ini dengan kecerdasannya, dengan ide-idenya, dengan harapan-harapannya untuk Indonesia 2050 misalnya, 2050 atau 2040, terserah 2000 berapapun. Sehingga kami sebagai warga Indonesia punya harapan, hope. Setiap orang diberi harapan yang tidak mimpi, tapi dari ide-ide yang dikeluarkan oleh Mbak Mega. Mbak Puan Maharani. Karena Bu Mega juga orang hebat dia. Pidato-pidatonya hebat, saya akui dia. Kita berharap sekarang hari ini Mbak Puan menjadi bagian dari kami dan kami akan menjadi bagian dari Mbak Puan. Ayo, saya berharap Ketua DPC Semadura, termasuk Pak Bupati yang Ketua DPC PDIP Sumeneb, Ketua DPC Pamekasan, Sampang, Bangkalan, ayo berhimpun, datangkan Mbak Puan untuk berdiskusi dengan kami, untuk menyerap aspirasi dari kami. Kalau masyarakat sudah diajak seperti itu, kalangan intelektual diajak seperti itu, maka harapan-harapan untuk ke depan bisa membacanya dari diskusi dan dialog-dialog itu. Dan harapan saya seperti saya katakan, misalnya kereta api di Madura, misalnya tol di Madura, mungkin bisa terwujud jika Mbak Puan mendengarkan langsung aspirasi dari bawah, kemudian membawa ke Jakarta. Ketua DPR RI, insya Allah akan terwujud. Dan kita akan menjadi bagian yang paling senang. Sudah mewujudkan Suramadu, pemerintahan sudah mewujudkan Suramadu. Tinggal dua hal hari ini, kereta api dan tol Madura, Trans Madura. Harapan saya, Bung Said juga Suto Banggar, insya Allah tidak akan sulit dengan itu. Dan harapan saya ke depan, Madura lebih jaya, Madura lebih raya, Madura lebih kokoh. Dan mudah-mudahan negeri ini Allah menjadikan negeri ini negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tidak hanya makmur di pembangunan, tapi makmur juga hakikat hati nuraninya, dan makmur juga pikirannya, makmur juga dari segala bidang. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan tetap bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Mbak Puan mudah-mudahan mendengar ini. Kemudian Bung Said teman saya mudah-mudahan mendengar ini. Sehingga channel ini akan menjadi jujukan bagi calon pemimpin bangsa dan pemimpin bangsa hari ini untuk berpikir tentang Madura. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.